Alhamdulillah, tim paslon nomor 3 Abdi sudah tiba di pantai Tanjung Lale Olede setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan rakit catamaran. Nah, di belakang ini ada juga rakit catamaran yang sedang menempuh pelayaran laut dari Teluk Ngele menuju ke Tanjung Lale Olede dengan membawa mobil Pajero Sport. Jadi Pajero Sport di antara dua kecamatan yang berdampingan harus diangkut menggunakan rakit catamaran akibat karena akses jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu sampai hari ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan dengan sistem transmisi 4x4. Sebuah kendaraan telah turun dari rakit catamaran. Sebuah mobil Pajero Sport diangkut pakai rakit. Mobil Pajero Sport diangkut pakai rakit catamaran, entah mobil dinas atau mobil pribadi, wallahu alam, nanti kita akan pantau. Beginilah penampakan Tanjung Lale Olede di kala hujan rintik dan di pagi hari menjelang siang. Paslon nomor 3 Abdi sudah menumpangi mobil double cabin Ford Ranger XLS dan Isuzu D-Max menuju ke Natang Kuning Padang. Mobil Pajero Sport diangkut pakai rakit dan saat ini sedang dikasih mendarat di pantai Lale Olede. Rombongan sedang melaju di tepian pantai Desa Lede yang aspalnya cuma sepotong-sepotong. Nah, ini aspal lapin yang hancur ini sampai Desa Lede. Yang hot mixnya barangkali cuma 300 meter atau 500 meter. Nah, ini pekuburan masyarakat Desa Lede. Disinilah bibi paman dimakamkan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Setelah mampir sesaat di rumahnya Haji Lasahimu, tim paslon nomor 3 Abdi melanjutkan perjalanan menuju ke Natang Kuning, Tolong Todoli, Natang Kuning. Saat ini rombongan paslon nomor 3 Abdi sudah tiba di Desa Todoli dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Natang Kuning, Padang Uhung. Ini tempat persinggahan kita di Desa Todoli. Kolano Maluku Geraha, Sekretariat Kesultanan Ternate, Sanana Taliabu Manguli. Alamat Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Tahu dia perlu di mana tadi? Desa Todoli, Pol Samada Mekar. Suasana Desa Todoli.
Ini saya berada di Jalan Impres Desa Todoli. Ya, saat ini saya melintas di depan kuburan Tante Muna. Sekitaran sini, ini kuburannya Tante Muna ini. Ini tanahnya nenek di Sanukong. Ini saya punya tanah ini. Saya punya. Warisan. Orang 3 orang punya. Kita mampir di pintu masuk dermaga BMI Bintani Mega Indah. Ke arah sana ini air Sanukong, jembatan air Sanukong tadi kita lewati. Karena kita mau menuju ke Natang Kuning, Padang Uhung, dan melintasi jalurnya tambang, jalannya tambang, maka kita harus melapor tadi di pintu masuk pelabuhan tambang BMI Bintani Mega Indah. Kita balik dari jalur menuju Padang Uhung, kembali ke jalan Poros Trans Pulau Taliabu antar kecamatan Ruas Todoli Tikong atau Todoli Natang Kuning. Berhubung jadwal yang sudah siap already, para simpatisan sudah menunggu berada di desa Natang Kuning. Kita menyeberang sungai kecil pada ruas Todoli Natang Kuning. Nah, ini jalannya masih jalan tanah, ini belum aspal ini. Konon kabarnya pihak pemerintah pusat, pihak balai tidak mau kerjakan semua. Pihak Kementerian PU tidak mau kerjakan semua karena ada ganti rugi tanaman masyarakat yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu. Nah, atau mungkin ini sudah dekat dengan air Samada. Sudah dekat bantaran air Samada mungkin ini. Jalannya berlumpur. Ciri khas jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu, berlumpur. Nah, ini depan ini jembatan swadaya yang dibangun oleh masyarakat di desa Tikong Natang Kuning Todoli. Ya, ini jembatan swadaya ini. Ya, kendaraan kami harus melintas dalam kondisi kosong di jembatan swadaya. Berhubung jembatan ini jembatan darurat yang dibangun oleh masyarakat desa. Ya, mobil harus melintas dalam kondisi kosong satu persatu. Stop dulu, kasih menyeberang dulu, kasih lolos dulu dia, baru masuk. Inilah air Samada, sungai yang sangat besar pada ruas jalan Todoli Tikong. Air ini kalau musim banjir, airnya besar sekali dan dalam sekali, sangat dalam dan sangat besar. Airnya meluap menutupi semua perkebunan kelapa ini. Inilah jembatan darurat yang dibangun oleh masyarakat desa Tikong Todoli. Sini. Beginilah penyeberangan di jembatan air Samada.
ruas Todoli Tikung. Kita sudah selesai menyeberang jembatan Samada. Betul parang? Maimu? Ini jembatan khusus roda 2 dan roda 4 harus masuk lumpur. Saat ini kita menyeberang air Samada yang cukup dalam. Masya Allah, luar biasa mengerikan. Rombongan abdi paslon nomor 3 sudah berada di desa Natang Kuning. Lapangan bola kaki desa Natang Kuning. Desa Natang Kuning. Saat ini kita mampir sholat zuhur di Masjid Desa Tikong bersama tim abdi. Ini ketua tim pemenangan paslon nomor 3 abdi. Masjid Desa Tikong. Suasana pantai Desa Tikong. Masjid Al-Ikhlas Desa Tikong. Di sini jalannya sudah bagus. Ini jalan impres tahun anggaran 2023. Masjid Al-Ikhlas Desa Tikong. Ini adalah salah satu desa yang cukup bersejarah di Pulau Taliabu. Disinilah dulu pusatnya PT Taliabu Timber dan PT Timber Group, dua perusahaan logging yang bergerak dari tahun 70-an dan pernah membuat Taliabu menjadi sebuah pulau yang sangat dikenal di berbagai pelosok. Jalan impres yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2023, impres tahun anggaran 2023. Desa Tikong. Kita sedang mencari rumah makan di Desa Tikong. Ini jalan menuju ke Padang Ufung. Saat ini kita telah berada di Sungai Samada, Desa Padang, Kecamatan Taliabu Utara. Inilah sungai yang juga punya jembatan, tapi jembatannya hanya swadaya masyarakat. Ada jembatan yang dibangun oleh pemerintah, tapi cuma tungku. Ayo sambil maju. Nah, saat ini kita akan menyeberang sungai menggunakan Mitsubishi Estrada. Nah, di sana cuma tungku. Ini jembatan cuma tungku ini. Pelan saja, santai, kan ada low-nya, ada high-nya. Pelan. Nah, ada 3 tungku ini. Ini peninggalan AHM ini. Iya. Air Samada atau Sungai Samada di Desa Padang, Kecamatan Taliabu Utara. Ini ada tungku. Tungku ini abutmen jembatan yang dibangun di zaman Kabupaten Kepulauan Sula. Sampai hari ini tidak selesai dibangun. Kelapa, Pak? Kelapa. Untuk apa ini? Oh ya, bikin kopra ya? Iya. Inilah salah satu komoditi andalan masyarakat di Desa Padang.
Coba tolong dengar ke sini ya. Jikalau saya Bataria, siapa kita? Siapa kita? Oke, baik. Coblos nomor. Coblos nomor. Coblos nomor. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya selanjutnya serahkan ke Ibu sekalian, seperti yang kami katakan di awal tadi bahwa forum-forum ini dilaksanakan untuk memberikan pandangan dan perbandingan terhadap ketiga pasangan calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Maka diadakanlah kegiatan-kegiatan ini untuk memaparkan visi dan misi. Visi dan misi ini menjadi bagian yang sangat penting, yang sangat urgent terhadap langkah dan proses kebijakan yang diambil oleh pemerintah selanjutnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Apa seharusnya yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini. Kita selaku masyarakat selama ini ditinggalkan oleh pemerintah kita. Ini adalah fakta. Contoh konkretnya, Padang hari ini masih gelap. Betul tidak? Masih gelap? Karena kenapa? Listriknya hanya kabel, padahal cuma dia toki saja sedikit itu dia menyala ini barang. Tapi karena kalau katoran masyarakat yang teriak, biar putus lagi katoran punya pita suara ini, tara akan didengar. Tapi kalau pemerintah yang berbicara, Bapak Ibu sekalian, cuma dia main mata saja begitu, dia menyala ini barang. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Padang mempercayakan amanah ini kepada kandidat kami, maka kami juga yang akan mempresur kandidat-kandidat kami untuk segera memberikan penerangan kepada khususnya Desa Padang ini. Bungkus dia. Mudah-mudahan selesai ini menyala lampu. Amin, amin. Ini bukan program 100 hari, Pak, ya. Kalau kita jadi dilantik, kita pastikan tidak cukup 100 hari barang ini menyala. Kabel sudah ada ini kok, tinggal toki saja sedikit ini menyala. Nanti kita mendengarkan juga bagaimana kandidat kita memberikan pandangan terhadap seluruh masyarakat Desa Padang bahwa inilah program yang mereka rencanakan. Namun pada intinya, di setiap momentum seperti ini, visi dan misi yang perlu dikedepankan, apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Otomatis kita selaku masyarakat, kita sebagai rakyat biasa menginginkan suatu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kita. Apa yang kita butuhkan ini? Yang kita butuhkan adalah bukan pemerintah mendatangkan kursi sofa ke rumah kita. Yang kita butuhkan bukanlah tehel rumah kita dan warna-warni cat rumah kita, bukan. Namun kita membutuhkan sebuah kebijakan yang bersumber dari apa yang kita butuhkan. Kebutuhan prioritas, kebutuhan sosial dasar kita. Apa itu kebutuhan sosial dasar kita? Apa itu kebutuhan sosial dasar kita, Bapak Ibu sekalian? Kebutuhan sosial dasar kita termasuk listrik yang harus difasilitasi oleh pemerintah, air bersih yang harus difasilitasi oleh pemerintah kita masuk ke rumah kita. Tidak bisa lagi kita main timba-timba. Telekomunikasi. Ini adalah hal-hal penting yang agar masyarakatnya kita, rakyat kita sebagai masyarakat tidak lagi terisolasi. Siapa yang memfasilitasi itu semua? Yang memfasilitasi itu semua adalah suara-suara Bapak dalam pemilihan ini nantinya yang menentukan siapa pemimpin-pemimpin kita. Begitu. Jangan jual suara kita dengan murah. Jangan gadai kita punya harga diri. Mari kita bangun suatu wawasan bahwa kita meninggalkan suatu jejak-jejak yang baik kepada generasi-generasi anak-anak kita. Ini beban moral sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ini beban terhadap kita selaku pemegang amanah untuk menentukan siapa pemilihan kita. Anak-anak kecil, Pak, anak-anak kecil, Ibu, tidak paham dengan ini semua. Kita yang paham bahwa suara kita
suara nanti pada saat tanggal 27 November 2024 ini sangat-sangat berharga untuk kita dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Ada yang bilang bahwa kita punya kabupaten ini baru berusia seumur jagung. Pertanyaannya sederhana, jagung mana yang berusia 10 tahun atau 11 tahun itu? Jagung manis kah, jagung pulut kah, atau jagung apa itu? Jagung hibrida. 10 tahun itu kalau kita totalkan akumulasi seluruh anggarannya sudah di angka 5 triliun. 5 triliun itu tong bikin papeda, tak tutup ini Desa Padang. Lengket kita semua. Sudah sangat banyak anggaran yang ada. Sudah sangat banyak anggaran yang ada, Bapak Ibu sekalian. Hanya sekarang pertanyaannya sederhana. Apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita masyarakat Desa Padang hari ini? Jadi kita harus berpikir. Maka dari itu, untuk meringkas waktu, karena di desa sebelah juga sudah menunggu, kami berikan kepada Pak kepada ketua tim untuk memberikan orasi dan pandangan-pandangan politiknya. Kepada Bapak Haji Ghafarudin kami persilahkan. Selamat siang ya, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon bupati kita Haji Abidin Jaba yang saya hormati, calon wakil bupati kita Didi Mirjan yang saya hormati, dan Pak ini tamu besar kita yang baru datang dari Sulawesi Tenggara. Ini staf ahli di Sulawesi Tenggara. Jadi kepada ibu yang kami hormati, ketika Pak Abidin Jaba dan Didi Mirjan ini terpilih, maka Talibu ini kita akan kelola APBD-nya ini dengan secara profesional, sehingga produk-produk yang kita produksi selama ini akan lebih meningkat. Olehnya itu, untuk generasi muda ke depan ini, 10 tahun yang lalu kita masih setengah mati. Tapi 10 tahun akan datang ketika ini terpilih, maka kita akan lebih sejahtera. Penghasilan kita lebih meningkat. PAD kabupaten kita meningkat. Dengan cara apa? Saya berikan contoh kopra. Kopra itu kalau 2 ton nilainya paling 20 juta ya. 20 juta. Kita bisa tingkatkan nilainya menjadi 650 juta. Untuk bagaimana kita bisa menjadi 650 juta? Produknya diganti. Tadinya kita jadikan kopra, kemudian kita jadikan VCO. VCO itu adalah produk yang unggulan sekarang dikonsumsi oleh negara-negara Eropa. 1 liter itu nilainya 650.000. 10 biji kelapa jadikan VCO, dia jadi 1 liter. Harganya 650.000 rupiah kalau uang Indonesia. Sementara kalau kopra hanya 2 kilo ya. Kalau 10 biji itu 2 kilo. 2 kilo paling 20.000. Olehnya itu staf-staf ahli, ya, tim-tim ahli nanti akan bekerja untuk lebih meningkatkan pendapatan petani, baik itu petani kelapa, petani petani coklat, cengkeh dan lain-lain. Bapak dan Ibu kami hormati, jadi bukan hanya petani, tetapi nelayan juga kita akan tingkatkan. Ya, kita akan tingkatkan sehingga hasilnya nanti akan berlipat ganda. Bayangkan kalau 2 ton itu nilainya cuma 20 juta.
Ya, kalau diproses, ya, namanya home industry, tapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, akan menjadi 650 juta. Bedanya terlalu jauh. Nah, itulah orang-orang ahli. Oleh itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita ke depan ini jangan lagi kita diam. Mari kita sama-sama kita memilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu cuma satu saja, di 03. Kalau 01, 02 itu luar biasa. Ya, tidak ada perubahan. Karena akan dikelola oleh orang-orang bodoh. Sedangkan yang 03 ini akan dikelola oleh orang-orang pandai, profesional. Berbicara pasar bukan pasar ke bukan pasar ke Bobong lagi, tapi pasar ke Eropa, Timur Tengah, Jepang, Amerika. Itulah tim-tim ahli, kelebihannya untuk 03 ini. Olehnya tanggal 27 kami harapkan agar kita negeri ini kita maju. Mari kita pilih 03. Saya kira itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami mengundang Abang Muhammad Kasir. Kepada Abang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak calon bupati kita, Bapak Haji Abidin Ja'abah, Bapak Deddy Mirzan, Wakil Bupati, yang sebentar lagi insya Allah dengan dukungan kita semua, mereka kita antar untuk menjadi Bupati Taliabo yang baru. Mudah-mudahan kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita bersatu untuk melawan kekurangan yang terbatas selama ini. Ini beliau tadi adalah ketua tim kita yang keliling ke Taliabo di seluruh Kabupaten Taliabo ini, dari desa ke desa untuk menyapa, menghubungkan informasi antara calon kita dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu yang saya muliakan dan tokoh-tokoh masyarakatnya, saya kira kehadiran beliau di tempat ini adalah bentuk silaturahmi, bentuk perhatian untuk melihat secara langsung tentang apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang dirasakan. Dan alhamdulillah kami sendiri sudah merasakan perjalanan dari sahabat dari Tikong tadi sangat luar biasa, sangat menantang. Jadi biar kita menghasilkan sesuatu, kalau jalanan begitu rusak, siapa yang akan bisa memasarkan hasil yang ibu dan bapak olah selama ini? Betul itu. Saya kira kita harus sepakat bahwa kita butuh perubahan, dan ini saya datang dengan teman-teman untuk membantu ini beliau dengan teman-teman semua dalam rangka untuk melihat potensi apa yang bisa kita kembangkan di tempat ini. Kalau saya lihat cengkeh sudah mulai tua sepanjang jalan, dan kemudian ini tanaman-tanaman juga kalau saya lihat ini, kalau kopra juga saya kira cukup bagus untuk dikembangkan, dan kemudian pala juga sangat cocok untuk dikembangkan di tempat sini. Dan kami minta Bapak dan Ibu semua informasikan kepada kita kalau kita sudah menang tentang apa yang perlu kita kembangkan di tempat ini, supaya tingkat kesejahteraan kita itu lebih cepat. Kalau itu kita kerjasama dengan baik, insya Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan berjalan yang bagus, dengan catatan kalau jalan yang selama ini kita terisolasi, saat ini telekomunikasi saya juga telepon tadi tidak pernah masuk untuk berkomunikasi dengan pihak luar.
Ini kan sangat memprihatinkan untuk kita semua. Jadi mari kita sama-sama, intinya kita menangkan dulu Pak Haji Abidin Jabah dengan Pak Haji Mizar nomor urut 3. Kita sepakat, kita yel-yel dulu. Nah, dengan kalimat tadi, siapa kita? Apa jawabannya? Abdi. Ya, satu. Ya, kita mulai. Siapa kita? Abdi. Siapa kita? Abdi. Siapa kita? Abdi. Kita menangkan Abdi. Mudah-mudahan atas izin Allah tanggal 27 nanti kita istilahnya sudah mendengarkan bahwa berapa persen yang mendukung dan yang akan menjoblos nomor urut 3 untuk kita menangkan pertarungan ke depan. Kalau selama ini kita sudah coba tentang istilahnya bupati yang bukan keturunan tidak maju-maju, kenapa kita tidak memilih dan kita beralih kepada pilihan yang terbaru dan memiliki visi misi, dan insya Allah beliau nanti akan sampaikan kepada kita. Dan kalau ada tanya jawab, berikan informasi kepada beliau untuk menjadi bahan kami untuk melakukan istilahnya perumusan atau rencana selanjutnya untuk kita kembangkan yang ada di sini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Selamat dan terima kasih atas sambutannya Bapak dan Ibu semua di desa ini. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang dengan hormat Bapak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu untuk memberikan pandangan dan visi misinya kepada Bapak. Kami persilahkan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih sakit. Yang saya hormati Bapak Haji Abidin Jabah yang saat ini masih Bupati Pulau Taliabu, yang nantinya kalau saudara-saudara saya di sini memberikan dukungan, berarti kita bisa pastikan Bupati Taliabu ke depan adalah beliau. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Haji Gawarudin, yang saya hormati Om yang datang dari Sulawesi Tenggara, Om Bapak Laude Kasir, yang saya hormati Ustadz Jul, yang saya hormati LO dan teman-teman dari Sparta. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kami telah kembali dari Jakarta untuk menghadiri acara debat kandidat. Dan ini adalah kali perdana untuk masuk ke Taliabu. Jadi di sini yang kami ambil untuk datang kampanye. Tetapi dalam perjalanan tadi cukup melelahkan juga. Untung tadi di Tikong kami isi perut, tapi dalam perjalanan sampai ke sini hampir kosong karena adanya gelombang-gelombang darat. Iya, Tata ada namanya. Ini orang Bitung, Bu, ya? Orang Salakat, orang Bangket. Oh, Bangket, ya. Ya, jadi saya melihat persoalan yang ada di desa ini masih sama dengan yang lalu ketika saya keliling-keliling di tempat ini pada saat kegiatan pileg pemilihan legislatif untuk DPRD Provinsi Maluku Utara pada saat itu. Jadi ketika saya keliling, saya harus lewat sini karena di bawah dulu tidak bisa dilewati juga dengan mobil karena saat itu jembatannya masih sangat kecil. Tadi saya akan lewat uji coba, ternyata sudah ada jembatan yang baru. Tapi jembatannya juga masih jembatan darurat. Jadi persoalan di sini yang harus kita selesaikan dan menjadi skala prioritas adalah pembangunan jalan,
pembangunan jembatan dan persoalan listrik yang harus segera diselesaikan. Ini akan menjadi 3 skala prioritas kami. Persoalan jembatan ini harus segera, karena kenapa? Karena sering terjadinya banjir. Saya khawatir, apabila terjadi banjir, misalnya kita akan kembali dari seberang sana, dan banjirnya besar, kita tidak bisa untuk sampai ke sini. Otomatis, terkadang orang karena sudah lapar, akhirnya memaksakan diri untuk berenang. Dan saya, basic saya dari keselamatan, saya tahu persis akan resiko itu. Kalau kita berenang dan arusnya kencang, otomatis kita akan terbawa oleh arus. Nyawa taruhannya. Ketika terbawa oleh arus, seperti apa yang dikatakan oleh ibu ini. Dan hal ini sudah terjadi sama keluarga kita yang ada di desa ini. Jadi ini untuk pembelajaran untuk kita semua dan untuk kami ke depan. Supaya kita menghindari. Jangan timbul masalah baru kita berpikir. Masalah sudah terjadi, kita akan carikan solusinya. Adalah penderitaan yang paling pahit, Pak. Iya, Masyarakat Padang. siap. Jadi ke depan kami tahu. Kami merasakan. Persoalan jalan, ini juga harus segera kita tuntaskan. Kalau kita berbicara mau mensejahterakan masyarakat di desa ini jalan harus kita prioritaskan. Karena kenapa? Di bulan 1 dan di bulan Februari kemarin, ketika kita ron di sini, kita beli durian 50.000, hampir 1 mobil penuh. Karena kenapa? Karena hanya sebatas kampung ini bisa dijual. Tetapi kalau akses untuk perjalanan bisa sampai ke Bobong, bisa sampai ke Tikung dengan jalan yang mulus, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu akan membawa ke sana. Otomatis transportasi yang akan keliling di desa ini untuk sampai ke sana juga pasti akan ada. Sampai di Bobong, kalau bagus jalan. Jadi, Pelabuhan. ketika semuanya ada akses yang gampang, yang murah, yang mudah, pasti bapak-bapak akan melalui itu dan akan mengambil alternatif itu supaya ini meningkatkan harga dari durian ini. Jadi durian yang termurah seluruh Indonesia ada di Padang. Karena persoalannya jalan. Persoalan jalan ini juga otomatis ketika ada orang yang sakit dan di sini ada pustu ke tidak? Tidak ada pustu. Berarti berobat di sini pakai tiup-tiup apa ya? Tidak, pakai duit saja, Pak. Atau Panadol? Om Jadi berarti ada 4 lagi ini. Tadi saya pikir hanya ada 3 yang akan menjadi skala prioritas, ternyata ada 4 masuk lagi dengan kesehatan. Jadi ke depan kami akan pastikan bahwasanya di desa ini harus dibangun pustu. Bukan hanya dibangun pustunya, tetapi harus disiapkan dengan fasilitas yang mendukung. Alat-alat kesehatannya ada, obat-obatnya ada, tenaga medisnya juga ada. bungkus dia. Ketika pustunya ada, otomatis kita akan melihat akses yang mana yang menghubungkan pustu ke puskesmas terdekat. Amin, amin. Kalau pustunya sudah hidup tadi, kita akan lihat akses. Supaya ada yang mau dirujuk, diangkut dengan mobil atau kendaraan yang lain, bisa berjalan dengan mulus. Jangan sampai tertambah penyakitnya. Karena tadi dirujuk, ada sakit, mungkin sakit perut, ketika dibawa dengan model jalan seperti ini, tertambah penyakitnya, yaitu salah urat. Kaseleo. Jadi, kita akan pastikan jalan. Sarung, Pak, menyeberang air kalau sudah sakit mendadak. Oh gitu ya. Air sudah banjir, sudah mau pikul pakai sarung. Makanya, supaya hal itu tadi tidak terjadi, inilah jembatan tadi yang akan kami prioritaskan. Ya, 100 bungkus dia. Jadi jalan jembatan ini dibangun. Jadi sesudah terhubung, otomatis puskesmas yang ada juga di kecamatan-kecamatan, kami sudah pastikan bahwasanya fasilitasnya di sana juga memadai.
Dan selanjutnya, sesudah puskesmas memadai, harus dipastikan rumah sakit umum daerah juga ada. Dan fasilitas-fasilitas di dalamnya memadai. Supaya jangan sedikit-sedikit dirujuk. Karena banyak orang-orang Taliabo ini dirujuk ke Banggai, ke Luwu, ke Bitung, ke Kendari. Sesuai data yang saya dapat kemarin, per bulan orang Taliabo yang masuk ke Banggai itu 100 orang lebih. Karena ketika kita akan berobat ke Banggai sana, kemudian kita harus segera sampai dalam keadaan emergensi, otomatis kita harus menggunakan alternatif yang cepat, yaitu speed atau longboat segala macam. Ini harus kita siapkan juga puluhan juta. Kasihan masyarakat kita. Jadi solusinya kami harus memastikan rumah sakit umum daerah yang ada di Bobong mampu untuk menangani persoalan-persoalan itu. Hidup nomor 3. Bagaimana supaya bisa dipastikan mampu untuk melayani? Pertama, fasilitas kesehatannya ada, lengkap, tenaga medisnya ada, dokter-dokter semua juga harus ada. Dokter untuk Taliabo ini total keseluruhan harus capai di angka 65 orang. Bungkus dia. Jadi jumlah dokter ini harus 65. Kalau sekarang ini baru di angka belasan. Dokter itu perbandingan sesuai dengan standar nasional dan standar WHO. Itu 1 banding 1000 banding 1. Jadi penduduk Taliabo 65.000, maka dokternya harus 65 orang. Jadi ke depan kami akan pastikan di 1 tahun pertama rumah sakit Bobong itu kita tambah tenaga-tenaga medisnya. Dan di 3 tahun semua penanganan tidak perlu ada lagi rujukan. 3 tahun. Di tahun pertama dokter, tahun kedua fasilitasnya juga kita sudah pastikan ini. Dan di tahun ketiga kita harus sudah tidak perlu ada yang dirujuk-rujuk lagi. Karena kalau sudah dirujuk, baru mereka meninggal misalnya, bukan main. Biaya yang ditimbulkan begitu besar. Puluhan juta baru bisa kembali ke Taliabo. Karena kita rata-rata tetap menginginkan keluarga kita dikebumikan di tanah ini. Maka dari itu kami pastikan tidak perlu lagi ada rujukan di tahun ketiga. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat harus pilih nomor berapa ini? Nomor 3. Oke, baik. Coblos lipat bungkus. Persoalan yang berikutnya, kita ini Indonesia ini sudah beberapa tahun yang lalu digaungkan Indonesia terang. Tetapi ternyata di tempat ini masih menjadi Indonesia gelap. Jadi ini akan menjadi prioritas kami. Karena di sini saya lihat bentangan kabelnya juga hampir semua sudah full. Bukan hanya di pinggir jalan tetapi sudah masuk di lorong-lorong. Maka ini kami akan segera komunikasikan dengan pihak PLN bagaimana caranya supaya kabel ini bisa terkonek, supaya tempat ini juga bisa terang. Atau kalian sudah ada informasi yang kalian tahu kenapa ini belum terkonek? Tidak ada. Masyarakat buta. Baik-baik. Tidak Nah, pernah mendengar. jadi insya Allah mudah-mudahan kami, karena kami lihat tadi ini tiangnya ini kemungkinan sudah 2 kali juga dipasang. Iya, iya. Betul, Pak. Jangan sampai Yang pakai. tiang Begitu saja. dia sudah beranak, jangan tunggu bercucu baru menyala lampu. Kami pastikan ke depan ini akan kami kasih konek. Tempat kelelawar bergantung. Pasang kaki Ya. kelelawar punya kantung. Jadi persoalan di sini kami sudah lihat, kami sudah alami, dan saya yakin dan saya percaya semua masyarakat di sini sudah merasakan. Kita semua bisa melihat, bisa merasakan keadaan ini. Saya sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ke kalian, kalian juga sudah paham. Maka inti dari semua itu harus ada perubahan dan perbaikan di kampung ini. Bagaimana caranya bisa terjadi? Berarti pemimpin di daerah ini harus dari yang lain.
supaya kita bisa mengambil tolak ukur siapa yang terbaik untuk memimpin daerah ini. Tetapi kalau mereka dan mereka, berarti mereka tinggal melanjutkan. Tidak ada kata bisa merubah. Coblos dia. Jadi saya sampaikan sama Waina, sama ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, semua yang ada di sini, apa yang kami sampaikan, niscaya kami akan tunaikan. Karena basic kami adalah seorang pengusaha. Saya dan Bapak Haji Abidin Jaba adalah sama-sama pengusaha. Pengusaha itu yang dipegang adalah ucapannya, kejujurannya. Kalau ucapan seorang pengusaha tidak bisa dipegang, niscaya dia tidak akan pernah berhasil untuk kegiatannya. Kami tidak mau datang membohongi orang-orang tua di sini, karena semua akan kami pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Semua ajaran agama sama. Tidak ada salah satu ajaran agama yang membenarkan untuk kita membohongi, apalagi menipu masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan tanamkanlah di hati kita sampai tanggal 27 nanti bahwasanya harus ada pemimpin yang baru. Jangan mereka-mereka saja. Sepakat? Kalau sepakat mau coblos nomor berapa? Nomor 3. Yang di teras mau coblos nomor berapa? Mudah-mudahan semua yang mendengar suara saya dan yang telah merasakan penderitaan di negeri ini benar-benar bisa sadar, dan dengan kesadaran kita akan mencoblos nomor urut 3. Dan untuk PJ, kepala desa yang ada di sini, dan seluruh aparat desa yang ada di sini, seluruh PNS, kepala sekolah, dan semuanya, saya menghimbau kalian untuk netral, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Jangan coba-coba bermain-main, jangan coba-coba bermain-main api, dan jangan pernah berpikir selalu bahwasanya kemenangan itu adalah hal yang abadi. Tidak ada kemenangan yang akan selalu berada di situ. Niscaya akan ada kemenangan di pihak yang lain. Ingat, kalau kemenangan berada di pihak yang lain dan kalian mencoba-coba melakukan penekanan, penindasan kepada masyarakat di desa ini, saya pastikan saya juga akan garuk kalian. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba. Silakan netral. Tidak perlu mendukung kami. Tidak perlu mengarahkan ke kami. Kalian netral. Supaya ke depan juga tidak ada saling ganggu-mengganggu di tempat ini. Karena kalau ganggu-mengganggu, imbas dari semuanya itu adalah adik-adik kita yang masih sekolah yang ada di sini. Karena kami pastikan ke depan semua sekolah-sekolah yang ada itu guru-gurunya harus cukup sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi politik dan penyampaian visi misi dari Pak calon wakil bupati kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Coblos nomor! Coblos nomor! Coblos nomor! Ya, jadi abdi ini kalau dalam kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya pengabdian, hamba. Jadi kita tidak memilih raja, namun kita memilih pelayan untuk melayani kita. Apa kebutuhannya kita? Kalau kita ingin listrik, ya listrik yang dia bawakan, listrik yang dia kasih terang kita, seperti itu. Maka singkatan dari kedua pasangan kita ini, kami
menyebutnya abdi, agar ketika mereka menjadi bupati dan wakil bupati nanti tidak menjadi raja yang harus dilayani oleh seluruh masyarakat, yang harus ditakuti. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kami mengundang calon wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Haji Abidin Jabah, SH. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudaraku Deddy Mirza, calon wakil Bupati Pulau Taliabu, Pak Haji Gawarudin selaku Ketua Tim, saudaraku Muhammad Kasir sebagai juru kampanye, Pak Ustaz Zulkarnain, Pak Hono dan Pak Timu, teman-teman dari penyelenggara Panwas, dari pihak pengawal, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya hanya sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh juru kampanye maupun Pak calon wakil Bupati Pulau Taliabu nomor 3. Di pilkada kali ini pilkada yang pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan pilkada kali ini untuk Provinsi Maluku Utara ini yang pertama ada calon independen, calon yang diusung oleh masyarakat, bukan diusung oleh partai politik. Ini dibenarkan oleh undang-undang. Undang-undang membenarkan, undang-undang memberikan pintu bahwa jika tidak melalui partai, bisa juga melalui independen. Jadi jangan sampai ada isu-isu yang berkembang bahwa kalau independen terpilih tidak akan dilantik. Pasti dilantik. Pasti dilantik. Tuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perjuangan kami untuk menjadi calon bupati ini butuh proses yang luar biasa perjuangannya, karena kami dihalangi oleh pihak-pihak lain, untuk bisa lolos, karena seluruh partai sudah diambil oleh mereka. Kita dicegah jangan sampai kan ada pihak lain, karena kalau ada pihak lain bahaya, ini bisa-bisa bobol. Dan dengan berbagai cara yang mereka lakukan, alhamdulillah berkat doa dan dukungan kita, karena Allah juga tidak buta, dia tidak malu, tidak tuli, dia dengar jeritan kita, susahnya kita. Banyak masyarakat kampung-kampung, desa-desa yang terkurung, yang terkandang, terisolasi karena lampunya, terisolasi karena jalannya, jembatannya, sehingga kita masih main rakit-rakit, kita main si PC-PC, kita masih main debu-debu. Maka ke depan, andai kata kami dipercayakan menjadi bupati ini, hal-hal ini yang harus cepat dituntaskan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah kami ditetapkan oleh KPU sebagai calon, di pihak sebelah panik, karena di sebelah ini mereka ada dua, sedangkan saja kita head to head, artinya dua calon saja, itu peluang kita menang terbuka lebar, sangat terbuka, karena pilkada 4 kali pilkada, dari pilkada Sula 2 kali, pilkada Taliabu 2 kali, itu kekuatan oposisi dari waktu ke waktu bertambah. Di tahun 2005, oposisi itu kurang lebih hanya 5.000. Di tahun pilkada 2010, kekuatan oposisi itu dia bertambah menjadi 9.000. Di tahun 2015, kekuatan oposisi itu dia meningkat menjadi 13.000. Dan di tahun 2020 yang lalu, pertarungan antara Aliomus bersama dengan Muhammad Sarid,
itu kekuatan oposisi naik menjadi 15.800 sekian. Tinggal 1.000 lebih selisihnya. Dia sudah bisa bobol. Ini kita tidak butuh bertambah, kalian bertahan saja. Kita sudah selesai, bola-bola sudah ada di tangan kita. Selesai permainan, kita sudah jadi bupati. Bertahan saja. Apalagi dari hierarki ini dia bertambah terus, naik terus. Karena mereka dia berbagi. Yang kekuatan itu pasti dia bagi. Kekuatan oposisi satukan, insya Allah kita sudah menjadi pemenang. Saya akan menjadi bupati, Pak Deddy Mirja menjadi wakil bupati. Apa yang kami lakukan kalau andai kata jadi bupati? Tadi saya lewat di jalan ini, ada jembatan yang hanya tinggal tungku tiangnya. Itu bukan bekas peninggalan Jepang, bukan. Bukan juga peninggalan Prancis atau Belanda. Itu bukan museum, itu bukan. Tapi itu peninggalan pemerintahan masih Kepulauan Sula. Kenapa itu barang tidak selesai? Kenapa barang itu tidak selesai? Uangnya sudah selesai, sudah cair. Tapi kenapa itu barang tidak selesai? Karena uangnya dicuri. Kalau uangnya tidak dicuri, tidak mungkin barang itu tidak selesai. Tapi karena uangnya dicuri, maka tidak selesai. Kita setengah mati jalan ini tidak dibuat. Bukan tidak dibuat jalannya, tidak direncanakan anggarannya. Duitnya sudah dianggarkan. Tetapi kemudian uangnya dicuri. Maka pertama yang kami akan lakukan adalah menutup pintu-pintu pencurian itu. Tangan-tangan yang mencuri itu kita tikat. Supaya jangan lagi mencuri. Supaya kita bisa membangun. Karena kalau semua uang-uang ini dia bocor, dia royal, dia boros, kemudian dia dicuri, dikorupsi, maka sudah pasti kita tidak bisa membangun. Mereka dia bilang uang kecil, bagaimana uang kecil? Barang itu sudah dianggarkan, tapi kemudian tidak bisa dikerjakan karena uangnya dicuri. Maka ke depan ini pertama harus ditutup dulu pintu-pintu kebocoran. Harus ditutup dulu pintu-pintu pemborosan. Ini belum apa-apa, jalan masih setengah mati, dianggarkan diprioritaskan pertama beli mobil. Kasihan itu mobil. Mobil baru, karena bukan manunya mobil pemerintah, mereka tabrak kiri kanan, hancur. Baru 2-3 tahun dia pakai sudah peok itu mobil. Itu bentuk pemborosan. Mesti kita anggarkan jalannya dulu, baru kita beli mobil. Tapi ini mobil didahulukan. Itu bentuk-bentuk pemborosan. Maka pemborosan ditutup, bocornya kita isi drum. Kalau dia bocor, berapapun banyak ember kita kasih masuk pasti tidak akan pernah penuh karena bocor. Maka bupati yang kita akan pilih ini adalah bupati yang akan mengelola anggaran yang dipercayakan di tangannya, mengelola anggaran kurang lebih 800 miliar per tahun. 800 miliar per tahun ini, anggaran jalan ini keliling Taliabo berdasarkan laporan BPK, hasil pemeriksaan BPK, selama 10 tahun, itu anggaran jalan keliling Taliabo ini kurang lebih 800 miliar. Yang dikucurkan untuk jalan. Tapi kenapa jalannya tidak selesai? Padahal uang 800 miliar itu ketika ditukar dengan uang logam, dilemparkan dijadi timbunan keliling Taliabo bisa selesai. Apalagi hanya mau beli situ, sedangkan saja ditukar jadi uang logam, dijadikan timbunan, satu keliling Taliabo bisa selesai dengan uang 800 miliar. Tapi kenapa tidak selesai? Lagi-lagi uangnya dikorupsi. Maka sekali lagi apa yang kami lakukan adalah menutup pintu-pintu pemborosan, pintu-pintu korupsi, pintu-pintu bocor, dan kemudian kita akan membangun jalan lingkar Pulau Taliabo. Jadi kita akan bangun jalan lingkar Pulau Taliabo dan jembatan. Setelah selesai, maka kami akan mengalokasikan anggaran pembelian mobil bus yang bapak-bapak naik turun menuju ke kampung-kampung, menuju ke pusat ibu kota, pokoknya naik turun perlihatkan KTP Taliabo gratis. Ini bukan cerita, insya Allah tahun pertama kita selesaikan ini jalan utara ini. Karena ini tinggal sedikit. Tinggal di titiknya itu, ada di Beringin titiknya,
ada di Lise, ada sedikit di itu sedikit, tinggal jembatan kita berikan bus. Bapak naik turun, pokoknya tidak perlu keluarkan uang. Melihatkan saja KTP Taliabo. Insya Allah kalian akan gratis. Karena sopirnya mobilnya mobil pemerintah, sopirnya dibayar pemerintah, bahan bakarnya pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat 1 miliar 1 desa. Ini 1 miliar 1 desa ini bukan untuk jalan, bukan untuk kita buat selokan, tidak. 1 miliar ini dikhususkan untuk usaha, untuk kita berbisnis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Ghafarudin selaku ketua tim. Tadi VCO yang dijelaskan itu tinggal kita belikan mesinnya dari itu tadi. Dari anggaran 1 miliar tadi itu kita alokasikan setiap desa untuk bagaimana mereka berusaha supaya ada peningkatan kesejahteraan. Buat teman-teman pegawai negeri sipil P3K, kami akan memberikan kesejahteraan dengan memberikan TPP, tambahan penghasilan di setiap bulan. Buat aparat desa dan kepala desa dan para imam dan para pendeta, kami akan memberikan tambahan gaji. Dan kami bayarkan setiap bulan dan tanpa ada potongan. Kalau mereka sering potong-potong, kalau kami tidak akan pernah potong-potong karena kami tidak punya gunting. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah jalan kita selesai, memberikan kesejahteraan selesai, bagaimana kita akan cepat membuat bandara Bobo, karena sampai hari ini bandara Bobo sudah 20 tahun direncanakan, sampai hari ini tidak pernah selesai. Lagi-lagi kenapa tidak selesai? Karena uangnya dicuri. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi juga Pak Wakil sudah menyinggung lampu, Telkom, ini semua harus cepat kita kirikan. Karena lagi-lagi menjadi bupati ini bukan kita mau cari duit di situ, jangan. Kalau mau cari duit di situ, lebih baik jadi pengusaha. Karena itu murid cari duit. Tapi kalau bupati ini, kami dari akumi namanya saja abdi, itu untuk mengabdi. Tempatnya untuk mengabdi. Bekerja untuk rakyat. Maka kami menghimbau, karena ini sudah 20 tahun. Sudah 4 kali kita pilih memberikan amanah kepada mereka. Dan hasilnya masih kita main PC-PC, masih kita main rakit-rakit, masih kita main engkol-engkol. Maka untuk 2024 ini, mari kita coba yang lain dulu. Kita ganti dulu menunya. Kalau menu yang itu kita ganti rasa ya, ganti rasa. Karena biar mungkin yang lain ini rasanya dia pahit, tapi apalagi dia manis. Sedangkan dia pahit, ya kita ganti dulu karena menu itu kita sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang. Karena sudah berkali-kali kita konsumsi hasilnya begini. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kami sudah keliling Taliabo ini dan alhamdulillah dukungan masyarakat luar biasa. Dan hasil survei diumumkan 3 hari yang lalu, kami nomor 1. Kami nomor 1. Kami pemenang nomor 1. Itu 3 hari yang lalu diumumkan surveinya. Jangan sekali-kali kalian takut kalau diintimidasi. Mau diapakan jangan takut. Buat saudara-saudaraku pegawai negeri tidak usah takut. Karena insya Allah bulan Februari yang akan nanti jadi bupati adalah Abidin Jada bersama dengan Dedi. Mereka masih mengancam karena mereka masih punya kekuasaan. Tetapi insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sepakat tidak lagi memilih mereka,
tidak mungkin mereka akan jadi bupati. Jadi untuk kali ini kami mohon supaya Bapak tidak lagi main-main engkol, supaya Bapak-bapak hidup tenang, Bapak-bapak punya kesejahteraan, dan selanjutnya ada satu program yang kami luncurkan adalah tanah-tanah kebun-kebun kita, tempat-tempat kita tinggal. Kalau belum ada sertifikatnya, kami akan upayakan untuk kita sertifikatnya. Karena kita khawatir jangan sampai kebun-kebun kita ini besok lusa digunakan oleh pihak-pihak lain. Ada orang yang datang gara-gara kita tidak punya kekuatan. Ada kita punya durian, ada kita punya cengkeh, ada kita punya langka di situ. Tetapi kita tidak punya alas hak dan orang bisa mencari gara-gara dan kita sudah bisa lihat di mana-mana. Contoh-contoh. Maka kita, tanah-tanah kita, kebun-kebun kita ini harus disertifikatkan. Dan itu program kami melindungi hak-hak bapak-bapak supaya jangan ada pihak-pihak lain yang mencari gara-gara. Kemudian kalau ada tanah bapak-bapak, ibu-ibu yang dampak daripada kegiatan umum, kegiatan proyek-proyek pemerintah atau kegiatan pihak-pihak lain yang belum diselesaikan, kalau kami terpilih, insya Allah akan coba kita fasilitasi untuk bagaimana itu diselesaikan secara benar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ada banyak hal yang harus kami sampaikan di tempat ini, tetapi karena di sebelah kami juga sudah ditunggu ini, dan mungkin tidak ada lagi tanya jawab karena di sebelah dia menunggu jangan terlalu lama. Dari tadi mungkin pada kesempatan ini, kalau ada yang kurang dalam penyampaian kami mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan waktunya ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian visi dan misi Bapak Haji Abidin Jaaba dan Dadi Mirzan, pasangan nomor urut 3 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2024. Karena terkait dengan keterbatasan waktu, kami mohon undur diri dan kami minta sekali lagi yel-yelnya untuk kita semua dan kita berkomitmen bahwa kita jemput perubahan itu pada tanggal 27. Kita jemput perubahan itu untuk masa depan kita bersama. Untuk desa Padang yang terang, untuk desa Padang yang keluar dari kata keselosian. Maka dari itu, kami memohon yel-yel dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat desa Padang. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ya, mari semuanya, mari. Untuk pemuda-pemuda desa Padang harus lebih semangat menyongsong perubahan. Perubahan itu ada di tangan pemuda-pemuda. Masa depan itu ada pada pemuda-pemudanya. Makanya pemuda-pemuda perlu semangat. Ya, kita mulai. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Coblos nomor. Coblos nomor. Pemenangnya. Siap.